arsitektur coding Verilog. Saya mendahulukan Verilog supaya untuk kedepannya kita bisa mengimplementasikan arsitektur yang kita desain. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur dari coding Verilog itu sendiri, ya. Jadi bagian-bagian yang terpentingnya di bab ini, ya. Kemudian nanti baru kita lanjutkan bagaimana mengcoding rangkaian digital di situ. Rangkaian digital pada prinsipnya adalah mendesain rangkaian combinational dan kemudian mendesain rangkaian sekuensial. Nah, di sini kita lebih fokus kepada struktur daripada coding Verilog yang kita buat. Pertama, komponen utama yang daripada sebuah coding Verilog yaitu adalah yang kita sebut dengan modul, ya. Modul ini sebenarnya keyword juga, ya. Jadi semua functional block, ya, blok fungsional digital dari rancangan kita didefinisikan menggunakan modul, ya. Jadi secara modul berarti ada yang ini ya, mau di mute. Jadi secara hardware modul ini berupa komponen. Jadi kalau sudah jadi dia nanti berupa komponen ataupun rangkaian dari komponen-komponen yang membentuk fungsi tertentu, ya. Dan modul ini bisa jadi satu komponen itu bisa terdiri dari lebih daripada satu modul. Dia bisa berhierarki ataupun hanya satu modul juga memungkinkan, ya. Nah, struktur daripada modul sendiri seperti ini strukturnya. Jadi kita memberi nama modul, ya, keywordnya modul. Kemudian di sini modul name, nama daripada modul tersebut. Nah, untuk setiap modul harus berbeda namanya tentunya. Kemudian masuk di sini list of connection, yaitu berupa input outputnya, ya. Kemudian di sini ada deskripsi behaviornya, deskripsi fungsionalnya, dan harus diakhiri dengan end modul. Perlu diingat end modul itu nyatu, ya, end modul, jangan end modul, ya. Gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi dari sebuah komponen kita bisa terdiri dari lebih dari satu modul. Misalnya di sini ada modul 1 dalam bentuk Verilog, modul 2, di dalam modul 2 ada hierarki lagi, ada modul 3 dan ada modul 4 misalnya, ya. Nah, semua ini digabungkan menjadi satu modul yang kita sebut dengan modul top misalnya. Namanya ini top, ini nama, ya. Apapun bisa saudara ganti, ya. Jadi ini yang kita sebut dengan satu komponen. Satu komponen yang modul top ini di dalamnya bisa terdiri dari beberapa subkomponen. Bisa saja karena desainnya sederhana hanya mengadopsi satu modul Verilog untuk satu desain. Itu juga memungkinkan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang modul ini? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya. Di dalam modul sendiri berikutnya yang penting adalah interkoneksi. Ya. Interkoneksinya koneksi ke eksternal kita sebut dengan port. Ya. Jadi ini untuk menghubungkan modul tersebut dengan modul atau device eksternal, ya. Sebagai contoh di sini ada kita membuat satu modul counter. Modul counter ini memiliki input clock, input reset, dan outputnya D-out misalnya, ya. Jadi ini adalah interkoneksinya, ya. Kemudian di dalam ada deskripsi rancangan. Jadi selain modul kita memerlukan deskripsi input-output, ya, ke modul eksternal. Selain itu kita juga bisa mendefinisikan, ya, modulnya tidak tadi dalam bentuk seperti konstan seperti ini, tapi kita bisa juga membentuk clock, reset, D-out, ya, kemudian deskripsi rancangan. Di sini dia kita definisikan ini clock, reset, dan D-out. Kemudian di bawahnya baru kita definisikan bahwa clock ini adalah sinyal input, reset ini adalah sinyal input, D-out ini adalah sinyal output. Kalau dia berdiri tunggal berarti dia hanya 1 bit, tapi kalau dia lebih dari 1 bit kita harus definisikan dalam bentuk kurung seperti ini, 7.20.
Ini lebih sederhana dibanding VHDL. Kalau di VHDL saudara harus menuliskan 7 down to 0 gitu ya. Kemudian masing-masing harus ada tipenya, standard logic vector. Di Verilog ini lebih sederhana, mirip dengan bahasa C. Ya. Kemudian ketika kita menggunakan ini sebagai wire juga, ya. Jadi misalnya wire itu adalah interkoneksi di dalam, clock ini kita definisikan juga sebagai wire, reset juga sebagai wire. Ya. Jadi wire ini adalah interkoneksi untuk internal. Kalau tadi port adalah koneksi untuk eksternal. Ya. Dan ini namanya bisa sama karena kita melakukan direct connection. Ya. Clock itu dipakai untuk koneksi eksternal, tapi juga dipakai di koneksi internal, sehingga kita membuat nama yang sama, tapi dua tipe kita definisikan. Nah, yang paling banyak kalau untuk koneksi internal kita menggunakan wire dan register, ya. Nanti akan ada bab khusus yang membedakan wire dan register. Kalau untuk output kita tidak boleh mendefinisikan dia sebagai wire karena output itu suatu yang akan dibaca, ya. Karena dia suatu yang dibaca, maka dia menyimpan sebuah nilai, maka dia didefinisikan sebagai wire. Kalau clock dan reset dia hanya interkoneksi, ya. Jadi kita bisa definisikan untuk input menggunakan hanya wire. Ya. Ya, ini yang paling penting di dalam mendesain Verilog ini, ya, yang kita pikirkan adalah kita mendesain hardware, bukan mendesain software. Apa perbedaan hardware dengan software? Kalau software dia selalu mengeksekusi secara sekuensial. Jadi instruksi pertama yang dieksekusi, berikutnya instruksi kedua, berikutnya ketiga. Sementara kalau kita di hardware paradigmanya, kalau kita punya 10 input misalnya, input itu akan masuk bersamaan, ya, bersamaan dan dieksekusi bersamaan, ya. Kalau di software kan tidak. Misalkan sudah punya 10 input, dia akan dieksekusi input-input yang mana dulu urutannya, ya. Pada Verilog digunakan always statement. Nah, ini untuk menentukan fungsi itu apa, itu kita menggunakan always statement, ya, yang selalu aktif, ya, yang dipicu oleh signal atau wire tertentu, ya. Kalau di VHDL itu kita mengenal dengan proses, ya. Sebagai contoh seperti ini, ya. Kita akan menentukan fungsional daripada blok itu dengan statement always, ya. Dan kapan always ini dieksekusi? Always ini dieksekusi kalau ada perubahan di sinyal yang ada di deskripsi sini. Kalau di Verilog, VHDL kita sebutnya ini sensitivity list, ya. Nah, di sini adalah clock. Kalau sudah nulis clock, ketika clock berubah saja. Kalau di sini ada post age clock, berarti ketika clock-nya berubah dari 0 ke 1. Ya. Nah, kalau kita membuat counter, maka ini kita bisa buat seperti ini. Ketika clock-nya berubah dari 0 ke 1, maka always ini akan dieksekusi. Setiap ada perubahan, maka akan tereksekusi. Nah, di dalam always inilah kita bisa membuat fungsionalitas apa yang dilakukan. Ya. Maka jika kita gabung dengan definisi-definisi tadi, ya, untuk sebuah counter misalnya, kita bisa mendesain seperti ini. Counter itu masukannya clock, reset, data out sebagai keluarannya. Kemudian clock ini tidak bisa langsung kita pakai, maka kita definisikan dulu arahnya. Clock, data dari luar masuk, input. Reset juga data dari luar masuk, input. Kemudian data yang dikeluarkan dari komponen counter kita, D-out, ya, maka kita definisikan output. Kemudian di dalamnya kita memerlukan interkoneksi, clock dan reset, maka kita definisikan sebagai wire. Dan outputnya, reg kita definisikan sebagai D-out, kita definisikan sebagai reg. Nah, fungsionalitas yang ada di dalam kita definisikan dengan always.
ya. Jadi kita definisikan ada sebuah variabel dout, ya, yang mana dout ini akan kita keluarkan 0 ketika dia reset, kemudian kita tambah 1 ketika dia clock-nya berubah. Ya, setiap clock berubah. Ya, setiap ada post age dari clock. Nah, ini ada pagar 1, ini maksudnya kita kasih delay di outputnya, sebenarnya tidak harus, ya. Tidak ada ini juga tidak apa-apa. Ya, ini hanya untuk memudahkan untuk melihat. Ya. Nah, ini contoh kita membuat deskripsi counter, ya, dengan menggunakan bahasa Verilog. Pada Verilog, parameter didefinisikan menggunakan keyword parameter. Ya, ini parameter. Ya. Jadi contoh jika kita mendefinisikan bus, lebar bus dengan parameter 8, ya, maka n-nya sendiri kita beri nilai default misalnya 4, ya. Jadi ini maksudnya kita ketika mendefinisikan variabel. Jadi bus width ini sebenarnya variabel, nilai bisa 8, bisa apapun, ya. Cuma di atas saudara definisikan dia sebagai 8. Suatu saat saudara bisa ubah, gitu ya. Kemudian n juga sudah bisa 4, ya. Nah, dengan menggunakan parameter ini, ya, ketika saudara memanggil modul ini, saudara bisa mengganti besaran nilai parameter ini, ya. Sebagai contoh, saudara modul name-nya ini mau saudara panggil, gitu ya, tapi dengan nilai yang berubah. Misalnya 84, ya kita ini ke 84 ya. Kalau sudah mau ganti ini misalnya 42, ya bisa jadi 42. Maka nilai bus width dan n ini di dalam modul ini akan berubah menjadi 42. Ya. Jadi itu intinya modulnya, kalau modul itu sendiri berdiri sendiri sudah ada nilai 8 dan 4. Tapi kalau sudah mau panggil, jadi modul itu bisa dipanggil atau dipakai ulang. Ya. Nah, ketika dia dipakai ulang itu, kita bisa mengubah parameter yang ada di dalamnya. Parameter desain. Parameter desain ini kalau ingin diubah-ubah, ya, maka kita menggunakan parameter. Ya. Nah, di Verilog sendiri dia mendukung juga paradigma desain yang struktural. Ya. Struktural itu artinya kita memanggil modul lain, ya, memanggil modul lain di modul yang kita gunakan. Ya. Nah, ini kalau di VHDL kan kita bisa menggunakan statement komponen, gitu ya. Ya. Kalau di Verilog kita melakukan seperti ini. Jadi ini modul instance, kemudian modul name, kemudian port-nya. Ya. Modul instant, maaf. Ini mungkin saya salah. Modul instant itu setiap saudara pakai namanya harus unik, ya. Modul name adalah modul yang kita pakai. Misalnya saudara punya komponen counter. Di modul instannya nanti kalau saudara panggil 5 kali gitu, saudara kasih nama modul instannya, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Tapi modul name tetap counter, ya. Kemudian kalau dia punya parameter, ya, setiap modul bisa kita tambahkan parameternya di depannya. Jadi modul instance saya modul counter 1, kemudian nilai parameter satunya apa, n-nya tadi misalnya bus width-nya berapa, kemudian baru modul name dan port-portnya. Ya. Nah, contoh di sini kita punya modul namanya zgain, ya. Nah, di zgain ini kita punya 2 parameter, yaitu n sama dengan 8, gain-nya 1 misalnya. Ya. Prosesnya kira-kira seperti ini, pengalian antara input dikali jadi output. Jadi kayak semacam gain saja. Ya. Nah, ketika modul ini kita panggil, maka bentuknya seperti ini. Dia pemanggilan itu sebagai contoh ini di test vector ya. Ketika kita melakukan desain itu mau dites, kita harus bikin lagi modul di atasnya, itu modul tes. Nah, ketika modul tes itu kita kasih test bench, ya, dan modul tadi dipanggil. Sebagai contoh nih zgain pagar 82. Jadi 8 ini adalah parameternya tadi, ya.
parameter apa tadi? 8 itu adalah parameter N-nya. Gain-nya 1. Ya. N itu adalah sebenarnya lebar datanya. Saudara mau pakai 8 bit kah, 16 bit kah, 32 bit kah. Ya. Sementara gain-nya itu adalah saudara mengali dengan berapa. Ya. Nah, di sini saudara panggil lebar datanya adalah 8, pengalinya adalah 2. Ini kelihatannya agak sintaksnya mungkin dicek ya. Ini instantaneousnya A1, kemudian ini Z-nya, kemudian Z gain. Apakah ini kebalik atau tidak, coba dicek nanti. Ya. Baik. Selain itu ada yang disebut dengan variabel. Ya. Jadi variabel yang dipakai itu di dalam Verilog, saudara sudah saya kenalkan, ada yang disebut dengan wire. Ya. Wire ini hanya berfungsi sebagai koneksi, jadi dia tidak bisa menyimpan nilai. Ya. Jadi wire itu saudara ilustrasikan, dia berupa seperti koneksi aja, kayak kabel saja. Kabel kan tidak bisa menyimpan sebuah nilai. Tapi kalau register, dia bisa menyimpan nilai, ya. Ya, sehingga dia bisa di-assign nilai tertentu. Ya. Jadi sebenarnya pentingnya itu dia bisa di-assign sebuah nilai, sehingga dia memiliki nilai tertentu. Ya. Kemudian data tipe. Tipe data di dalam sistem digital sebenarnya sudah pada umum. Jadi kalau kita mendefinisikan sebuah wire, sebenarnya wire itu nilainya fixnya ya dia 0, 1, atau X. X nilainya kita nggak tahu. Atau Z, ya, high impedance. Pertanyaan saya, apa bedanya Z dengan X? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya Z dengan X? Ada yang bisa jawab? Kenapa tidak hanya 0 dan 1? Di sistem digital saudara belum belajar bedanya Z dengan X. Z kita sebut high impedance, kalau X kita sebut unknown value. Ya. Perbedaannya adalah kalau Z ini adalah digabung dengan 0, misalnya Z tambah 0, nilainya apa? Z itu high impedance ya, jadi nilainya itu di antara misalnya 1 itu 5 volt, 0 itu 0 volt, dia di antaranya 2,5 volt. Jadi high impedance itu sifatnya, kalau dia nanti di override dengan digital value tertentu, misalnya 0 tambah Z, dia jadi 0. Kalau 0 tambah 1, dia jadi 1. Ya. Jadi ibaratnya kalau ada dua modul yang mengkonek, ya. Ini saya bisa nulis kayak. Kita coba. Jadi ini sebenarnya sebuah bus gitu ya. Ini ada modul A. Ya. Kemudian di sini ada modul B. Ya. Nah, kalau di sini memberi nilai Z, di sini memberi nilai 1, maka bus ini akan bernilai 1. Ya. Tapi kalau B-nya memberi nilai 0, maka di sini akan 0. Ya. Nah, namun kalau kita memberi nilai di sini 1, di sini 0,
Busnya berapa nilainya? 1, Pak. Kita nggak bisa tahu kekuatan mana, jadi kita beri nilai X. Kita nggak tahu dia kadang 0, kadang 1, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini 0, di sini 1, dia akan X. Jadi kita nggak tahu nilainya, ya. Jelas ya? Jadi kalau untuk mengassign satu, jadi nggak boleh sebenarnya rangkaian digital itu nggak boleh menggabungkan. Misalnya ini ada sebuah sinyal A, ini sinyal B dari modul. Digabung gini itu nggak boleh sebenarnya. Ya, menggabungkan dua output menjadi satu dalam digital itu nggak boleh. Boleh dilakukan asal yang salah satu harus dalam kondisi Z. Kecuali dia bisa memberi nilai Z. Kalau di sini beli nilai Z, maka nilai B lah yang akan keluar di sini. Ya, itu bisa terjadi di bus seperti ini. Ya. Paham ya kira-kira ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Ya. Izin tanya, Pak. Ya. Kalau operasi yang menghasilkan output Z itu seperti apa ya, Pak? Z. Contoh mungkin. Z itu sebenarnya adalah bukan operasi, tapi dia struktur daripada transistor sehingga dia floating. Ya, kamu tahu kan kalau kita membuat transistor CMOS kan bentuknya gini. Ini ya, yang di atas PMOS, yang bawah NMOS. Nah, di sini, di struktur ini, di sini kan dibuat negatif. Kalau yang sini on, berarti dia connect ke VDD kan, satu dia. Kalau yang di bawah on, berarti yang di sini off, dia ke ground. Jadi ini rangkaian ini pasti outputnya 1 atau 0. Ya. Nah, bagaimana dengan yang Z ini atau three state? Yaitu dia tidak connect ke VDD, tidak connect ke ground. Jadi ada suatu state, ini dia tidak connect ke VDD dan tidak connect ke ground. Jadi ditambah lagi di sini satu pengaturan transistor. Saudara tambah satu lagi transistor, pas transistor di sini. Saudara tambah lagi satu pas transistor di sini sebagai enable-nya. Ya, misalnya di sini ada enable. Ya. Nah, enable-nya ini kalau dia tidak bernilai 1, maka gate yang ada di sini tidak aktif. Ya. Makanya bentuk gerbangnya kalau Z itu three state. Jadi di sini ada enable-nya. Jadi enable ini kalau tidak diaktifkan, maka nilai di sini floating sebenarnya. Ya. Jadi kalau tadi ada 2 titik begini, A, B, ketika kita beri dia Z, ya berarti dia sebenarnya off, gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian data type pada Verilog dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada net base dan register base. Yang net base ini dia sifatnya hanya koneksi, ya. Jadi hanya koneksi seperti ibaratnya saudara membuat kabel gitu ya. Nah, yang contoh ini adalah tipenya wire. Sebenarnya di selain wire ada macam-macam, WAN, Ward 3,
Tapi ini jarang kita pakai ya. Yang kita pakai sering adalah tipe net ini hanya wire ini. Ya, yang lain ini jarang sekali dipakai. Ya. Ini contoh-contoh lainnya, wire 3. Tapi ini udah sangat spesifik sebenarnya. Ya, tapi kita jarang pakai. Ya. Ya ini contoh nilai-nilainya, kita assign nilainya, ya kita definisikan di atas, ya wire-nya, kemudian kita assign nilainya, kemudian ini kita displaykan. Ini testing sebenarnya, ya. Kemudian tipe data net paling sering digunakan adalah tipe data wire, maka ini saya sebut wire yang sering dipakai. Dan jika tidak didefinisikan lebar datanya, maka wire itu 1 bit. Kecuali kalau sudah bikin lebar data misalnya 30, berarti ini sebenarnya 3 bit. Ya. Nah, tipe data selanjutnya ya, yang banyak dipakai adalah register. Ya. Nah, tipe data register ini digunakan menyimpan data sementara, ya. Biasanya digunakan pada procedural block agar data keluar secara sinkron dengan clock misalnya. Ya, bisa dalam bentuk rect. Ini adalah unsigned variable, defaultnya 1 bit, ya, kecuali kita definisikan. Atau integer juga ada, ya. Ini merupakan signed variable 32 bit. Atau time, unsigned integer 64 bit, atau real output point 64 bit. Ya. Contoh kalau time C merupakan time saat ini. Tapi yang time kayak seperti ini itu ketika disintesis bisa jadi nggak keluar desainnya. Jadi ini hanya untuk simulasi. Jadi instruksi-instruksi di Verilog, saudara harus bisa mendefinisikan ada keyword-keyword yang bisa memang di-convert menjadi hardware, ada yang sebenarnya tidak bisa membuatkan hardware, tapi hanya dipakai untuk simulasi saja, ya, untuk tes vektornya saja. Ya. Oke, ya, itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah decision making, ya. Pada Verilog, statement dasar decision making dapat dilakukan menggunakan if dan else. Ya, decision making itu pada dasarnya bisa melakukan dengan if. Nah, misalnya if y sama dengan 1, else ini. Kalau saudara mau hierarki, if-nya bisa juga if, else, kemudian if lagi, ya, seperti itu. Ya. Oke, yang tadi kembali ke decision making, ya. Nah, ini beberapa variasi daripada decision making, ya. Kalau sintaksnya lebih daripada 1, saudara harus tambahkan begin dan end, jangan lupa, ya. Kalau dia hanya 1 baris, saudara tidak perlu begin dan end. Tapi kalau dia lebih dari 1 baris untuk 1 if ini, maka saudara bikin and end seperti ini. Begitu juga di bagian else, ada begin dan end-nya. Kemudian kalau kita nested, jadi setelah if ada if lagi, ya, kita bisa tambahkan sebenarnya. If ini, begin ini, kemudian if lagi, ya. Kemudian bisa if else lagi, ya, seperti itu. Jadi kita bisa nested loop, ya. Nah, yang terakhir loop, ya. Nah, loop ini juga bisa di Verilog, tapi sebenarnya ini lebih cenderung untuk hanya membuat tes vektor saja. Jarang di sana menggunakan loop. Dan menurut saya tidak menyarankan untuk menggunakan loop, ya. Ya, contohnya in loop sama seperti bahasa C, sintaksnya ada indeksnya, terus ada incrementalnya, ya. Dan ini juga kita bisa buat dengan repeat, ya. Repeat 32 kali, kemudian ada indeksnya I sama dengan I plus 1, ya. Baik, saya kira untuk fungsi-fungsi arsitektur daripada Verilog, coding Verilog, itu sudah saya jelaskan. Intinya saya menjelaskan
bagian-bagian apa yang perlu dari sebuah struktur coding Verilog. Tadi kita sudah jelaskan, kita perlu membuat modul, kemudian perlu membuat portnya, kemudian membuat koneksinya, kemudian sudah juga paham variabelnya, atau wire, atau registernya. Kemudian ada bagian yang fungsionalitasnya kita definisikan dalam always. Nah, di kuliah berikutnya kita akan belajar bagaimana untuk membuat rangkaian kombinasional dan bagaimana membuat rangkaian sekuensial menggunakan Verilog ini. Saya kira itu saja kuliah saya hari ini. Ya, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Sebelumnya tadi saya maaf kurang begitu terdengar. Kenapa kurang merekomendasikan menggunakan loop ya Pak? Loop itu kan misalnya dia dipakai kan di sini kan hardware ya. Jadi kalau loop itu saudara bisa loop 32. Saudara nggak bisa membayangkan bahwa modul itu sebenarnya dimultiplikasi 32 kali gitu loh. Desainnya akan besar sekali ya. Jadi sebaiknya desain itu ya dibikin sesuai dengan bentuknya. Jadi kalau hardware 32 buah, ya buat aja hardware 32. Ya. Jadi bukan saudara dengan mudah melakukan loop ini gitu ya. Jadi saudara nggak punya sense, nanti desainnya juga besar gitu. Paham ya maksudnya? Paham. Loop itu mirip kayak software gitu ya. Intinya dia sekuensial gitu. Padahal hardware itu concurrent. Concurrent itu artinya dia dikerjakan secara bersamaan. Ya. Ada pertanyaan lain? Pak, kalau tadi misalkan loop tidak direkomendasikan, kalau rekursi itu gimana Pak? Di hardware juga pengaruhnya apa Pak kalau rekursi? Rekursif ya, makanya rekursif itu kan kalau sudah bikin rekursif, kemarin saya udah jelaskan, rekursif itu harusnya hardware-nya cuma 1 biji, cuma datanya sudah masukkan lagi kan, bukan melakukan loop ya. Jadi saudara buat satu modul, kemudian data outputnya saudara masukkan ke input, jadi bukan for loop ya konsepnya. Fungsinya for loop, tapi ketika sudah membuat hardware-nya, kalau sudah rekursif itu kan sebenarnya hanya feedback aja kan, output masukin ke input, betul nggak? Ya. Apakah jadi lebih baik Pak? Tapi kalau saya pernah dengar sih, kalau dibandingkan soal performa, rekursif sama loop itu biasanya ya jauh lebih baik di loop sih Pak. Tapi kalau hardware berbeda sepertinya ya Pak. Beda. Ya, loop di sini itu hanya dipakai untuk membuat test bench-nya aja, untuk buat simulasinya. Tapi hardware sendiri, arsitekturnya itu akan berbeda. Mungkin saya bisa contohkan seperti ini. Saudara mau buat loop ya. Kelihatan ya PPT saya? Kelihatan Pak. Saudara mau menjumlahkan misalnya 10 kali gitu kan. Kalau saudara buat hardware-nya, ya, ini kan sebenarnya gambarnya yang seperti ini aja. Misalnya ini header, ya, ini output, saudara bikin register, outputnya masuk lagi ke dalam kan, kira-kira seperti ini kan. Ya terserah lah, ini mau pengali kayak atau penjumlahan, loop itu kan seperti ini. Nah, ini tuh nggak bisa di-generate dengan loop. Ini generate-nya adalah Verilog, saudara bikin header dan bikin flip-flop. Kalau saudara bikin loop itu, saudara bikin loop, dia akan memultiplikasi. Header 1 dia buat, header 2 dia buat, header 3 dia buat gitu. Sampai 32 buah gitu. Ada maksud saudara prosesnya yang looping, bukan hardware-nya yang looping. Jelas nggak? Iya Pak.
Baik, saya kira itu saja. Barusan saya sudah aktifkan absensi ya. Saya aktifkan absensi. Coba saudara cek. Saya aktifkan sampai jam 2. Ya. Tanggal 21 ya. Saya sudah aktifkan sampai jam 2. Silakan saudara absensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Ketemu lagi besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.